Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wifa Fajriatul Fardila Gunawan, NIM 180101118. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis bagian pengantar kertas penelitian dan apa tujuan dari pendahuluan dalam makalah penelitian. Sebelum ke situ, kita harus mengetahui fungsinya dulu. Fungsi bagian pengantar adalah untuk memberikan informasi latar belakang kepada pembaca tentang penelitian yang dijelaskan dalam makalah penelitian. Apa isi bagian pendahuluan dalam makalah penelitian? Nah, di sini kita ambil menurut Davis tahun 2001, bagian pengantar yang baik umumnya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, penyajian masalah penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan latar belakang penelitian, misalnya bercerita manfaat yang bisa diperoleh oleh penelitian atau mengapa masalah belum bisa terpecahkan. Yang kedua, kesenjangan dalam literatur. Pada bagian ini, menulis menguraikan jawaban mengapa penelitian dilakukan dan apa kesenjangan dalam literatur yang penulis coba isi dengan melakukan penelitian ini. Misalkan, dalam literatur dapat didefinisikan sebagai area yang belum dieksplorasi atau dipelajari sebelumnya menurut Davis tahun 2001. Selain itu, Meoni tahun 2014 mendefinisikan kesenjangan sebagai jawaban atau masalah yang belum diatasi atau dijawab secara memadai atau sama sekali dalam literatur. Kesenjangan dapat dipopulasikan pada ukuran sampel, situs penelitian, metode penelitian, dan data teknik pengumpulan, teknik data analisis, atau variabel penelitian lainnya menurut Macitos tahun 2009. Nah, yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan masalah penelitian yang coba diatasi. Masalah penelitian tidak harus berupa pernyataan, tetapi setidaknya menyiratkan apa penulis sedang berusaha mencari. Jadi, dalam tujuan penelitian ini dituliskan sedang apa atau apa yang sedang dicari oleh penelitian tersebut. Dan banyak penulis lebih suka menempatkan pernyataan, tesis, atau hipotesis di sini. Nah, yang keempat yaitu sifat penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan sifat penelitian seperti variabel-variabel itu diselidiki dan metode penelitian yang digunakan menurut Chark tahun 2007. Jadi, sifat penelitian ini menggunakan apa gitu, menggunakan metode apa dalam penelitian. Nah, untuk selanjutnya, bentuk kalimat apa yang digunakan di bagian pendahuluan. Nah, itu kan kita harus tahu. Apa yang ditulis, dilakukan, dan ditentukan dalam penelitian harus ditulis dalam bentuk yang sederhana atau waktu lampau. Nah, informasi lain ditulis dalam bentuk present tense sederhana. Nah, udah seperti itu. Jadi, dalam pembentukan bagian pendahuluan itu, kalimat yang digunakan itu yang sederhana dan informasi ditulis dengan bentuk present tense yang sederhana gitu. Yang kelima yaitu tujuan singkat literatur yang relevan. Bagian ini harus merupakan sintesis teori dengan referensi dan kutipan sesuai. Penggabungan dapat digunakan jika kata-kata digunakan 10 kali atau paling dikenal dalam bentuk singkatannya. Jika singkatan akan digunakan oleh penulis, harus menetapkan itu di awal sehingga selalu bisa digunakan sesudahnya. Nah, terus tujuan dari tinjuan literatur ini adalah untuk menggambarkan penelitian penting masa lalu dan hubungan dengan penelitian masalahnya. Ini harus mencakup semua temuan yang relevan dari sumber yang dapat dipercaya seperti buku akademik dan artikel jurnal yang luas sejawat. Nah, jadi dalam tujuan singkat literatur ini kita itu harus
mengambil tensis teori yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi sudah terindikasi gitu, sudah diketahui oleh jurnal-jurnal yang lainnya dan sudah terkenal. Aspek biasanya terdiri dari metode dan desain penelitian, lokasi penelitian, simple partisipan bukan responden, teknik pengambilan simpel, teknik pengambilan sampel, instrumen, pengumpulan data, prosedur penelitian, dan analisis. Dalam banyak penelitian tentang sains, bagian metodologi juga menjelaskan tentang metode dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Tensi apa yang digunakan dalam bagian metodologi? Karena bagian ini menjelaskan tentang apa yang telah penulis lakukan penelitian, maka tensi yang digunakan adalah simple past tense karena ini sudah dijelaskan atau penelitian sudah melakukan penelitian gitu. Jadi di sini menggunakan simple past tense. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.